wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu rahmatan lil alamin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Dewan Hakim yang arif nan bijaksana, hadirin para pecinta Al-Quran rahimakumullah. Sore-sore jalan ke taman, hendak memetik bunga mawar. para hadirin yang budiman, bagaimana apa kabar? Jeff Zaliski dalam spiritualitas cyberspace pada halaman 347 tahun 2011 mengatakan bahwa perkembangan informasi dan teknologi di era globalisasi telah mencapai taraf yang mengkhawatirkan. Satu sisi bernilai positif dan di sisi lain bernilai negatif. Tentu, hal ini tidak lepas dengan kemudahan mengakses informasi yang membuat para orang termanjakan. Tetapi sangat disayangkan hadirin, akses kemudahan ini tidak dimanfaatkan dengan baik, justru diselewengkan pada hal-hal yang buruk, seperti munculnya berita hoax, Maraknya ujaran kebencian, wabahnya kebebasan berbicara, hingga penghinaan terhadap agama. Maka, jawaban menanggapi problematika tersebut melalui tema syarhil yang akan kami sampaikan, yaitu pemuda sebagai pelopor dalam menyuarakan kebebasan berpendapat di era Society 5.0, sebagaimana yang telah disyaratkan dalam Al-Quran Surah An-Nahl ayat 125 sebagai berikut. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. hamba berlindung di bawah kuasa-Mu ya Allah dari usikan setan yang terkutuk, dengan menyebut asma-Mu ya Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Serulah manusia ke jalan Tuhan-Mu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, serta debatlah mereka dengan cara yang lebih baik pula. Sesungguhnya Tuhan-Mu dialah yang paling tahu siapa yang tersesat di jalannya, dan Dia pula yang paling tahu siapa yang mendapat petunjuk. Menurut Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsir Jami'il Bayan At-Ta'wil Ajil Quran halaman 400,
Ayat ini berhubungan dengan perintah Allah kepada Nabi Muhammad agar dalam menyampaikan pendapat atau berdakwah melalui 3 metode. Yang pertama dengan hikmah, yaitu menyampaikan pendapat dengan cermat, teliti dan hati-hati. Yang kedua dengan mau'idhah hasanah, yaitu menyampaikan pendapat dengan tutur kata halus dan santun. Dan yang ketiga dengan berdebat, yaitu menyampaikan pendapat dengan berdiskusi dan berdialog secara baik. Hadirin para pecinta Al-Quran rahimakumullah, perlu kita ketahui bersama hasil penelitian Adam Hermansyah dari Universitas Islam Indonesia pada tahun 2022 mengenai analisis profil dan karakteristik pengguna media sosial di Indonesia mengatakan ada sebanyak 143 juta pengguna internet di Indonesia yang hampir 93% diantaranya adalah pengguna sosial media. Padahal data terkini yang dilansir oleh Masyarakat Telematika Indonesia pada tanggal 17 Februari tahun 2022 mengatakan hampir 40% isi media sosial ialah berita hoax yang di dalamnya berisi ujaran kebencian, kebebasan berbicara tanpa batas, hingga penistaan agama yang melampaui batas. Contoh dampak nyata dari ujaran kebencian ini akan menimbulkan provokasi hingga aksi saling mencaci. Seperti kasus terbitnya buku Jokowi Undercover pada tahun 2014 yang memuat fakta-fakta palsu mengenai sang presiden. Bahkan yang paling menyakitkan ialah penghinaan kepada para ulama dan habaib semakin tak terbendungkan. Lalu, bagaimana jika orang yang menyampaikan pendapat menganggap ucapannya sebagai bentuk kritikan, sebagai bagian dari kebebasan berpendapat? Jawabannya, jika yang dikehendaki adalah kritikan, maka harus tetap disampaikan secara baik dan argumentatif. Perlu difahami hadirin, memang kebebasan berpendapat telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28E ayat 3, yaitu setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Tetapi yang dimaksud dalam kebebasan berpendapat ini bukanlah kebebasan mutlak. bebas tanpa batas melakukan penghinaan, bebas berbicara seperti berteriak di tengah hutan, Melainkan kebebasan yang tetap memperhatikan kemaslahatan. Namun hadirin, sayang sungguh sayang, fakta di lapangan menunjukkan bahwa ujaran kebencian ini semakin merajalela. Banyak orang berbicara semena-mena, bahkan tanpa etika. wahai manusia, penduduk alam semesta, sang penguasa dunia maya, tidakkah engkau berpikir di balik lisanmu yang berkata-kata timbul banyak derita, banyak orang terprovokasi, saling mencaci, bahkan sampai melukai. Engkau jadikan mereka tumbal dari ujaran kebencianmu di media sosial. Maka berhentilah sebelum semuanya bersedih, karena ujaran kebencian sangat begitu pedih. Untuk menguatkan betapa pentingnya etika menyuarakan pendapat, marilah kita dengarkan lantunan Al-Quran Surah Taha ayat 43 sampai 44 sebagai berikut.
Mudah-mudahan dia sadar atau takut. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan dialah yang maha agung. Menurut Profesor Dr. Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar terbitan Kerjaya Printing Singapura, jilid 6 halaman 4429. Ayat ini berkenaan dengan perintah Allah kepada Nabi Musa dan Nabi Harun. Ia ditugaskan untuk menyampaikan pendapat kepada Fir'aun dengan perkataan yang lemah lembut. Menghadapi Fir'aun yang begitu kasar, maka harus menggunakan strategi bahasa halus dan penuh perdamaian. Sebab jika berdialog secara konfrontasi atau kasar, justru dakwah tidak akan berhasil. Hadirin, secara tidak langsung ayat ini menjadi pedoman bagi kita agar dalam menyuarakan pendapat harus dengan perkataan yang lemah lembut. Terlebih, kita akan dihadapkan pada pesta politik tahun 2024 yang biasanya diwarnai dengan kebebasan berbicara tanpa batas. Kita sebagai pemuda harus menjadi pelopor dalam menyuarakan kebebasan berpendapat, menjadi generasi yang cerdas, cakap, dan tanggap. Hadirin, para pecinta Al-Quran rahimakumullah, dari uraian di atas, maka kesimpulan yang dapat dipetik yaitu: Yang pertama, tidak sembarangan dalam menyampaikan pendapat, sebagaimana sabda Nabi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya ia berkata baik atau diam. Yang kedua, berpendapat yang bijak dan menghindari perkataan yang bisa menyakiti orang lain. Dan yang ketiga, memanfaatkan media sosial sebagai sarana menyampaikan kebenaran. Waktunya pemuda di depan menjadi pelopor kebaikan. Demikianlah syarhil Quran yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dalam kehidupan. Bapak Ibu Dewan Juri, cukup sekian syarahan kami. Mohon maaf atas kekurangan kami. Terima kasih, semoga berjumpa kembali. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi